Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian di antaranya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini cerita yang paling disukai oleh Bapak ya. Karena di antara sifat utama Khadijah adalah sangat taat kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah dengan Khadijah, usia pernikahan mereka 25 tahun. Tetapi Khadijah memberikan segala yang dia miliki untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amanat bi idz kafara biyan nas." Khadijah beriman kepadaku tatkala orang-orang semua kafir kepadaku. Wa saddaqatni, dan dia membenarkan aku idz kadzabat biyan nas, tatkala orang-orang semua mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha, dan dia tolong aku dengan hartanya, semua hartanya dia berikan kepadaku untuk dakwah. Itulah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dialah orang pertama yang masuk Islam. Lebih pertama daripada Abu Bakar, lebih pertama daripada Ali bin Abi Thalib, lebih pertama daripada Zaid bin Harithah. Orang pertama mutlak yang pertama masuk Islam sebelum Waraqah bin Naufal adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai para ulama mengatakan dia yang pertama kali sannal fi islami sunnatan hasanah. Dia yang pertama kali mencontohkan bagaimana masuk Islam. Sehingga semua orang yang masuk Islam setelah Khadijah pahalanya ngalir kepada siapa? Khadijah, karena dia yang pertama kali mencontohkan. Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka suatu hari datang Jibril alaihissalam ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, hadhi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi ta'amun aw idamun aw syarabun." Kata Jibril, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Khadijah sekarang sedang datang menuju engkau. Dia membawa sebuah bejana isinya makanan atau minuman atau idam, kaldu, ya. Fa idza hiya atatka." Kalau dia datang kepada engkau wahai Rasulullah, ya, maka sampaikanlah salam min rabbiha, sampaikanlah bahwasanya Allah mengirim salam kepadanya. Wa minni, dan juga salam dariku. Bayangkan seorang wanita dikirim salam oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh kita dikirim salam sama Pak Lurah saja senang. Apalagi artis kirim salam, boy, senang. Ini Allah Subhanahu wa taala kirim salam. Berarti Allah punya perhatian khusus kepada Khadijah. Ya. Kemudian salam dari Jibril alaihissalam, ya. Wa basyirha, dan beri kabar gembira kepada dia bi baitin fil jannah, dengan istana di surga, min dari suatu mutiara raksasa, ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ke Jibril alaihi salam, la sakhabu fiha, ya, wala nasab, tidak ada hiruk pikuk di situ dan tidak ada keletihan. Sebagian ulama mengatakan kenapa Khadijah diberi balasan surga seperti itu, tidak ada hiruk pikuknya dan tidak ada keletihannya, karena selama di dunia dia mengurusi anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan luar biasa sehingga Nabi bisa konsentrasi untuk berdakwah. Khadijah tidak ingin suaminya disibukkan untuk mengurus anak-anaknya karena suaminya sudah menghadapi ujian berat di luar sana. Sehingga dia bersusah payah mengurusi anak-anaknya, tidak pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia diberi surga yang tidak ada keletihan lagi. Wala sakhab, tidak ada hiruk pikuk, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah bersama Khadijah 25 tahun. Tidak pernah Khadijah mengangkat suaranya sekalipun. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya. Maka ibu-ibu, ya, tentu menjadi Khadijah mungkin mustahil, ya. Tetapi berusaha, ya. Berusaha, ya. Jangan suka angkat suara, senangkan hati suami, ya. Bagaimana layani suami dengan sebaik-baiknya, ya, agar suami, ya, bisa bahagia dan bisa menjalankan tugas dan aktivitasnya dengan baik, ya. Semoga ibu-ibu bisa menjadi seperti Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Amin ya rabbal alamin, ya. Tapi terus latihan, ya. Jangan cuma doa doang, ya, latihan. Latihan. Gimana cari ibu? Misalnya gini, saya cari ibu, ya. Saya cari ibu-ibu biar tidak suka angkat suara sama suami. Misalnya mau angkat suara, suami bikin jengkel nih. Oh, udah tutup.
Jangan angkat suara, tenang, sabar. Latihan itu latihan. Mas, kenapa? Enggak apa-apa, Mas. Gitu. Jadi perlu latihan. Kalau enggak latihan, ibu enggak bakalan bisa. Kata Nabi SAW, "Man yatasabbar yusabbirullah." Barang siapa berusaha bersabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Bisa berubah, enggak mungkin enggak berubah. Bisa berubah. Kalau berniat untuk berubah. Kalau enggak niat sejak awal, enggak bakalan berubah. Kalau tidak latihan, tidak bakalan berubah. Harus latihan. Harus latihan. Ya. Kalau suami menjengkelkan, jangan teriak-teriak, nanti sudah tenang baru nasihati, Mas. Mas tadi sangat menjengkelkan. Kenapa sayang? Mas tadi begini, pelan-pelan aja, enggak usah teriak-teriak. Ya. Usah teriak-teriak ya. Latih diri ya. Sudah Ibu ya? Saya butuh latihannya setelah ini ya. Setelah ini harus latihan supaya tidak angkat suara biar dapat istana di surga. Ibu-ibu, saya sering sampaikan, taat kepada suami itu ibadah yang agung. Bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat malam, bukan cuma sedekah, bukan cuma ikut pengajian, bukan cuma layani ustadz, kasih makan ini makan anu, enggak. Ya, taat kepada suami, layani suami itu ibadah yang agung. Bahkan para ulama mengatakan jika seorang sudah menikah, maka baktinya kepada orang tuanya berpindah kepada suaminya. Dia lebih utama berbakti kepada suaminya daripada berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun hikmahnya ini pembahasan tersendiri. Intinya demikian. Maka seorang wanita kalau dia berbakti kepada ayah dan ibunya, dia merasa dapat pahala. Kalau dia merendahkan suaranya di hadapan ayah dan ibunya, dia merasa berpahala. Maka hendaknya dia hadirkan perasaan tersebut tatkala di hadapan suaminya. Suami ibu adalah pintu surga. Manfaatkan pintu sebaik-baiknya. Raihlah istana tertinggi di surga, ya. Dengan berbakti kepada suami. Tahan diri, kalau emosi tahan diri. Kalau ada keperluan tidak dipenuhi maka ngomong dengan suami dengan baik-baik, lembut-lembut, pelan-pelan ya. Jangan hanya lembut kalau sama Gojek baru lembut ya. Mas pesan ini Mas ya. Mas bisa antar ini Mas ya. Sama tukang bakso lembut ya. Mas tambah lagi satu mangkok Mas ya. Kalau sama suami tidak, ambil itu tuh, ambil ini tuh, enggak boleh ya. Jangan-jangan suaminya berangan-angan jadi tukang bakso ya. Baik, demikian saja kajian kita. Sekali lagi semoga ibu menjadi wanita yang salehah ya. Hidup di dunia ini penuh ujian. Terkadang seorang wanita diuji dengan suaminya yang banyak nuntut padahal tidak punya kemampuan ya. Ibu harus bersabar ya. Bekerja sama dengan suami dalam mendidik anak, dalam beribadah sampai Allah mengabadikan pertemuan kita dengan istri kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin.